Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Saya mohon maaf ke Pak Ustadz, agak ngebelakangin, bingung kalau kesana juga jadi nggak kelihatan. Pak Bupati dan seluruh jajarannya, kawan-kawan dari Pemda Provinsi Jawa Barat, penyelenggara Badan Pendapatan Daerah. Pertama saya mohon maaf terlambat karena perjalanan dari ujung selatan Jawa Barat, Banjar, menempuh jalan hampir 7 jam untuk sampai ke sini. Subuh saya harus berangkat lagi ke Maumere menjemput 13 perempuan asal Jabar yang mendapat perlakuan kekerasan seksual di Maumere. Tadi sepanjang jalan Pak Bupati, semua rakyat tuh teriaknya satu, Pak jalan, Pak jalan. Karena hidup itu adalah jalan, betul enggak? Sekali lagi, hidup adalah karena hidup adalah perjalanan, maka jalan itu harus mulus dan lurus. Sekali lagi, jalan itu harus mulus dan andai kata ada kelokannya harus indah, betul enggak? Tugas siapa itu? Tugas penyelenggara negara, betul enggak? Penyelenggara negara ini nanti Pak Ustadz yang jelasin. Itu kalau dalam kaidah Islam itu namanya amilin. Amilin itu ya mengelola dana Baitul Mal. Baitul Mal itu di dalamnya adalah pembayaran zakat. Zakat itu dulu dibayarkan untuk mengelola negara. Di kita ini ada pajak, kita ini amilinnya. Dan amilin itu kan tidak boleh terlalu gede. Space-nya 10 sampai 15%. Kenapa Jawa Barat kok nggak cepet majunya? Kenapa Bekasi nggak cepet majunya? Amilin terlalu gede ngambil jatahnya. Betul nggak? Amilin itu siapa? Gubernur, bupati, sekretaris daerah, kepala OPD, anggota DPRD. Kita ini ngambil jatah kegedean. Gimana kegedeannya? Dari anggaran 100%, amilin hampir 70%. Dari 30 diambil lagi, sisa tinggal 10% paling buat rakyatnya. Makanya kita susah maju. Sehingga ketika saya memimpin, saya mencoba untuk merubah pola berpikir ini. Apa merubah pola berpikirnya? Kita penyelenggara negara jangan terlalu banyak mengambil jatah kepentingan rakyat itu. Kenapa? Kebutuhan dasar saja untuk jalan gak kelar. Habis itu apalagi sekolah, pendidikan gak kelar juga. Banyak SD yang mau roboh, nggak ada toiletnya, kadang nggak ada gurunya. SMP juga sama, SMA belum terbangun semua. Kenapa ini terlambat? Kita terlalu terlena hidup menikmati dana amilin. Jadi, gitu loh. Sekarang nih Pak PLT Bupati. Kalau Pak PLT Bupati, Gubernur, Sekretaris Daerah, Kepala Dinas sampai Kepala kelurahan ingin disebut Islami,
Menurut saya umroh boleh, tapi keseringan tidak baik. Kenapa? Cukup sekali. Kenapa? Tugas kita bukan umroh tiap bulan. Tugas kita bukan haji tiap tahun. Tugas penyelenggara negara itu beresin perut rakyat, nggak boleh ada yang lapar. Beresin sekolah, nggak boleh ada orang yang tidak sekolah. Beresin jalan, tidak boleh ada jalan berlubang. Kenapa? Kita lagi di depan Masjidil Haram, lagi di Masjidil Haram, di depan Ka'bah kita berdoa seolah-olah soleh, tapi rakyatnya lapar sampai bunuh diri, dosa kita sebagai pemimpin. Benar gak? Benar gak? Bekasi, kenapa? Duitnya banyak. Benar gak? Duitnya banyak. Kenapa begini terus? Cara belanjanya yang salah. Karena cara belanjanya yang salah, maka ke Pak Bupati, ke Pak PLT saya ngajak. Sejak saya bertemu, ayo kita rombak cara belanjanya. Benerin ini duit, umumin ke rakyat tiap hari. Kita punya duit sekian, belanjanya sekian, peruntukannya sekian. Tiap hari umumin, terbuka, rakyat harus tahu titik koma anggaran kita, harus tahu. Jalan beresin, jalan provinsi juga tadi ada yang posting. Tapi langsung saya jawab, saya bilang lagi persiapan lelang 20 miliar. Yang Cibarusa sudah kita siapkan 100 miliar B. Kita ingin yang jalan provinsi selesai. Jalan kabupaten, Pak Bupati duitnya banyak, gak usah dikasih lagi. Bagaimana caranya? Rubah juga kebijakan. Gimana cara kebijakannya? Kita ini beriman kepada Allah. Kalau beriman kepada Allah, maka kita harus taat pada hukum Allah. Hukum Allah itu ada yang ditulis, ada yang tidak. Yang ditulis Al-Qur'an, yang tidak ditulis hukum alam ini. Air itu datang dari Bogor. Kalau kita beriman kepada Allah, air datang dari Bogor. Bogor itu pegunungan, ya Bogornya jangan dibangun jadi hotel semua sama perumahan. Kalau Bogornya dibangun hotel semua, dibangun perumahan, airmu jatuh kemana? Maka air jatuh ke sungai, ke kali Bekasi, kali CBL. Ya kemudian di sepanjang jalan buang sampah ke rumah-rumah di pinggir terjadi pendangkal. Proyek keruk-keruknya bohong-bohong, cari untung Karena di antara proyek yang gampang untungnya, di antaranya proyek ngeruk sungai. Kalau proyek jalan ketahuan gejolak ngeruk sungai, emang lo mau turun? Berapa nih ngeruk sungainya? Panjang 3 km, kemudian kedalaman 5 km. Gimana ngukurnya? Lu nyemplung aja. Susah. Proyek ngeruknya keruk-kerukan. Habis itu gunungnya gundul, pendangkalan, sudah takdirnya banyak. Habis itu di Bekasi juga begitu, sawah diuruk, bikin rumah. Rawa diuruk setu, bikin tata ruangnya diizinkan, pemerintahnya ngizinkan. Lu berimannya sama siapa sih? Akhirnya giliran banjir, Pak Dede. Banjir, Pak Dede. Gimana Pak Dede ini banjir? Gimana ya pasti giliran normalisasi, tanah-tanah sungainya sudah dibongkar sama Pak Dedi dan Bupati
Banjir kagak mau, sungainya nggak mau dinormalisasi. Banjir kagak mau, sawahnya diurukin. Banjir kagak mau, gunungnya ditebangin. Banjir kalau mau, hutan-hutan berubah jadi perumahan pemukiman. Ya pasti banjir takdirnya. Jadi kalau begitu kita ini beriman kagak? Kagak, pura-pura pura-pura berim. Ayo kita benerin, oke? Karena orang Islam itu punya pikiran, punya akal dan punya hati, punya kepercayaan dan punya kepercayaan dari pikir, keyakinan dari hati, dua-duanya harus setuju? Setuju? Bupati Bekasi beriman kalau drainasenya bersih, rumput-rumputnya bersih, jalannya habis beton, karena Bekasi itu rata-rata beton, habis beton, lapisin hot mix, kasih garis, kasih PJU, kasih CCTV, rakyatnya beriman. Anak kecil nggak boleh dikasih motor, bener nggak? Ini diantara kabupaten yang masih ada tawuran Bekasi ini. Kabupaten lain udah kagak ada semenjak ada barak militer. Ya, Pak Kapolres, Pak Wakapolres, ya bener gak? Oke, ibu-ibunya beriman gak? Anak-anaknya belum waktunya motor jangan dikasih motor. Belum waktunya merokok jangan dikasih rokok. Kemudian anak-anaknya mau laki-laki mau perempuan maghrib masuk rumah. Bener gak? Ibu-ibu, saya kasih tahu sebagai gubernur Jawa Barat, jangan hanya cemas pada anak perempuan, anak laki-laki juga harus dicemasin. Bener gak? Anak laki-laki juga bahaya. Kenapa? Hari ini di Jawa Barat banyak peristiwa anak laki-laki digarap sama laki-laki. Bahaya gak? Nanti nular, dia garap lagi punya orang, lahir penyakit HIV. Ini harus benerin. Siap? Dan anak-anaknya diminta belajar berpuasa. Oke? Mantap. Periksa isi tasnya, ibu suka periksa isi tas anak. Periksa HP-nya, suka diperiksa HP-nya, kagak. Biasa ngomong Sunda, di sini yang ngomongnya begini ya. Itu. Siap? Mantap. Nah, ini Bupati ini nih, bawa mic-nya biar jelasin sama masyarakat. Bupati ambil bawa mic-nya sini. Ini adik gue nih. Nah. Siap, Kang. Berapa anggaran jalan sekarang? Sekarang perubahan, Kang. Pergeseran semua, kita utamakan, Kang. Ya karena sebelumnya ada berapa duit buat bangun jalan? Buat bangun jalan kita semuanya anggaran lumayan besar. Ya dulu berapa? Iya. Kalau dulu ini baru 2 bulan nih menjabat ini. 2 triliun. Triliun. Bukan buat jalan. Iya. Anggaran sebelum Pak Bupati jadi berapa? PLT. 1,2. Anggaran jalan? Iya. Bener 1,2? Iya. Perasaan kagak deh saya lihat. Iya. Sekarang kan semenjak adanya banjir. Okay. Ada banjir baru ada pergeseran. Saya percaya 1,2. Iya. Kalau 1,2 langsung selesai setahun. Insya Allah. Ini benar 1,2 triliun buat jalan. Iya. Benar. Oke. Iya. Siap. Oke. Iya. Buat bangun sekolah berapa? Sekolah apa nih? SD, SMP? SD, SMP. Iya. Berapa tuh, Pak? 700, Pak. 700. Iya. Buat perbaikin puskesmas. Kita anggaran puskesmas 800 miliar. Rumah sakit. Iya. Rumah sakit kita baru punya 2. Oke. Iya. Berapa APBD Kabupaten Bekasi? 7,7 triliun. Gede. Iya. Oke. Siap, semangat Bupati ya. Siap. Layani terus. Siap. Perbanyak layani rakyat. Siap. Sedikitin layanin istri. Ya, silakan Bupati. Kepro ya, semangat ya. Ya, begini. Saya ini ngomong lapangan kerja. Pak Bupati, nanti dengan saya gini. Lapangan kerja begini. Anak-anak SMA dan SMK yang di Bekasi ini langsung di MOU-kan dengan pabrik-pabrik. Dengan pabrik-pabrik
dibikin yang disebut dengan prakerja. Jadi nanti pabrik itu kalau ngerekrut itu langsung ke situ. Anak-anak disuruh pelatihan di pabrik itu, sehingga nanti begitu lulus sekolah, pabriknya tinggal masuk dan tidak boleh ada lamaran manual. Harus digital. Kenapa? Kalau lamaran manual pakai map, caloknya terlalu banyak. Kadang-kadang tokoh-tokoh di kita ini sama rakyat ngeduetin. Mau lamar kerja harus pakai duit, duitnya pinjem Bang Emok. Bener gak? Habis itu tenaga kerjanya kontrak, setahun diberhentiin, utangnya belum dibayar 15 juta. Ya kan? Jangan mau itu bekerja kontrak itu pakai duit ya. Pekerja kontrak aja nyusahin, apalagi kawin kontrak. Cari usaha. Kenapa? Saya gini juga kepada rakyat, jangan suka ngomong ngeluh. Kenapa? Orang wajib usaha. Gak ada orang sukses yang ngeluh. Gak ada orang sukses aduh. Gak ada, berjuang terus. Betul gak? Saya berdiri di sini karena berjuang juga, susah juga hidupnya. Emang langsung senang kagak lah. Ya, semangat. Semangat. Kamu saya kenal, pernah ketemu ya? Yang pernah dibeliin rumah kan? Rumahnya udah selesai. Adik kamu yang di UI kuliahnya lancar. Ini yang kuliah di UI lancar. Jadi ini ceritanya begini, dulu saya keliling di Bekasi itu ketemu sama dia. Ya kan ngomong Bekasi. Ketemu dia kan, habis itu dibeliin rumah 120 juta ya. Sama Pak Bupati, Pak Ade bareng dengan saya ketemunya. Ini adiknya ini kuliah di UI. Dia ngebiayain adiknya yang kuliah UI. Dia aja baca tulis aja nggak bisa. Ini hebat ini. Kamu mukanya cerah. Kamu kuliah UI-nya lancar. Naik kereta. Mantap. Jangan dulu pacaran. Itu. Cari yang bujangan, jangan yang bajingan. Mak sini mak. Mak sini. Ya mak. Mak. Itu. Mak sini mak. Sini mak. Iya ini mak, iya bukan itu yang depannya, iya ya itu mak, ya itu, ya udah satu ini, nah yang dipegang itu udah, ini enggak bubu ini, enggak ini, nah ini sini mak, ya mak, saya pilih emak biar tidak bermasalah, sini. Pegang mic-nya. Namanya siapa, Mak? Ibu Resi. Ibu Resi. Umurnya 8 tahun ya? Lah, udah 65. Hah? 65. Lah itu giginya 3. Rumahnya mana? Itu deket. Asli sini? Iya. Asli? Iya, asli sini. Suami kemana? Enggak ada. Kemana? Meninggal. Madu Danda. Ketemu Duda dong. Jadi dah punya istri. Tinggal di rumah sama siapa? Sama anaknya itu apa? Bapaknya udah meninggal. Oh, Dua, jadi cucunya. ya sebentar dulu. Ibu ini suaminya meninggal. Ya, punya anak berapa? Punya anaknya 4. Anaknya 4. Yang pertama namanya siapa? Agus. Ya, si Agus. Kan Si Agus udah kawin. Udah kawin udah orang benar ngikutin saya. Kawin nggak bener kayak gubernur aja kawinnya nggak bener. Jadi cerai. Ya. Si Agus cerai. Bininya kemana? Orang benar. Hah? Ada. Iya. Cerai. Iya. Punya anak. Enggak. Ya di Bekasi begitu. Bagaimana nggak tambah susah di Bekasi? Dia kawin masih muda, habis itu punya anak, cerai. Orang punya anak. Nanti jadi beban neneknya anaknya. Nanti habis itu kawin lagi, cerai lagi, 2. Iya. Kawin lagi, cerai lagi, 3. Cerai boleh, gono gininya harus dapat banyak. Si Agus sekarang nggak kerja.
Kerja bangunan. Oh bagus. Tiap hari di bangunan? Iya. Gim- Ya kap- di bangunan gitu ada orang. Ya di rumah kali sekarang Mak, masa di bangunan? Iya di rumah. Ah di rumah, oke. Yang kedua namanya siapa? Orang bisa ngomong, namanya Yanto. Si Yanto orang bisa ngomong? Enggak, dari kecil. Nggak kawin? Enggak. Jadi ngomongnya gitu? Si Yanto kalau minta putu 3, gini-gini 3. Ya si Yanto, namanya juga kan gubernur tukang humor. Loh, si Yanto pengen putu 3. Si Yantonya nggak bisa ngomong ya pasti gini 3. Kan putu apa? Ketawa asik kan? Asik, tenang Bu, jangan protes. Ya udah, si Yanto nggak kerja. Enggak. Makannya tanggungan siapa? Lah, ada yang nyuruh-nyuruh dia mau. Hebat. Nyuruh ngeringin laut mau? Enggak tahu laut. Kalau disuruh-suruh orang Pokoknya dia mau. suka dia kalau disuruh ngerjain apa? Ngerjain apa baik, apa? Ada yang nyuruh nganuin sampah mau. Pokoknya dapat duit dah. Iya. Kalau buat makan hari-hari adalah. Ya ada buat. Ya di Bekasi asal mau dapat duit. Kenapa banyak yang nganggur nggak mau ngerjain pekerjaan-pekerjaan yang dianggap oleh orang lain kasar, betul nggak? Pengennya duduk pakai dasi dapat duit mana ada kecuali tukang tipu. Yang ketiga, Apanya? ya kan bahasa Betawi. Yang ketiga anaknya siapa? Yang ketiga Nima. Sini mah. Iya anak 2, lakinya nggak ada udah meninggal. Laki meninggal jadi emang ngurus 2 cucu yatim. Iya. Sekolah enggak? Pada sekolah udah SMP yang kecil. Yang kecil SMP, yang satu lagi? Yang satu lagi ini apa? Udah SMP apa namanya? Ya udah SMP namanya SD. Habis SMP. SD. SMK. Udah Iya. bagus. Sekolah. Udah. Dianya dari mana? Ya boleh emaknya. Emaknya usaha apa? Kerja Di di klinik. klinik. Berapa gajinya? Ya murah, paling gak 2 juta. 2 juta ya? Ibu pengen si anak emak gajinya gede? Mau. Mau? Jadi bini muda bupati gede coba. Ini bupati kalau mau nambah istri sama yang ginian. Bener nggak? Pokoknya bupati harus menikahi janda-janda tua. Enggak. Yang muda biar gubernur. Yang ketiga, keempat. Yang keempat, dia mau punya laki, bener, Cibitung. Lakinya benar. Bener, Kawinnya benar. bener. Punya anak. Punya anak 4. Udahlah urus itu sendiri. Iya diurus sama dia sendiri. Oh, udah punya rumah? Udah. Di mana itu? Di rumah mertuanya Cibitung. Ya bukan punya rumah, numpang. Ya udah. Ikutin mertua. Ya pokoknya mak kesini mau ngapain? Lah mau lihat bapak. Lihat saya. Emang siapa? Bapak siapa? Bapak Bu Edi. Bapak siapa? Bu Edi. Bapak Bu Dedi. Ya. Siapa? Edi, Bapak Sedi. Bapak Dedi. Bapak Dedi. Ma berapa kali kawin sih? Baru 2 kali. 2 kali baru. Emang mau kawin lagi? Enggak. 2 kali lakinya ninggal terus. Tadinya saya mau ngelamar emak karena denger ninggal terus nggak mau ah. Ya udah ya, Mak. Mak punya beras nggak di rumah? Lah, tadi beli 5 liter. 5 liter. Duitnya dari mana? Dari anak. Anak. Jadi anak yang yatim 2. Ya. Sekolahnya bayar nggak SMP? Lah, bukan bayar lagi, bukan negeri, swasta. Semua swasta, semua. Mak, swasta itu kalau SMP harus menjadi tanggung jawab bupati kalau memang miskin. Lah, bayar mana? Ya nanti bikin kebijakan bupatinya. Anak yang miskin kan bagi tugas. Anak yang miskin, yatim, SD, SMP tanggung jawab bupati. Yang
miskin, yatim walaupun sekolah swasta mulai tahun ini nih, nanti 2026 2027 itu tanggung jawab gubernur. Sampai bukunya, sepatunya, tasnya. Iya. Betul nggak? Di asnaf zakat itu kan di dalamnya ada itu anak-anak yatim. Kita ini sudah dipungut zakat, dipungut pajak, anak yatim dan miskin sekolahnya masih bayar juga. Bayar. Iya, bayar. Mak, boleh deh ikut anaknya nitip. Ya Allah. Ikhlas asik pinteran cidung metu jajampean ajak lempah dilakonan lemah ngambar gagaheman nuntun laku ning kamelang panas ajaran tiberang ngaguru kapoe penting susuci kucai ibu pahing getipang tulang ayun ambing ajak tangtu hirup Satu orang yang dapat rezeki selapangan bahagia. Bagi si emak pegang uang kurang lebih 30 juta bukan perkara lama. Alhamdulillah. Berkah pertemuan malam ini. Makanya pemimpin itu harus sering ketemu warganya. Kalau nggak sering ketemu warganya nggak akan bisa tahu masalah warganya. Kita yakin Pak Bupati dan teman-teman DPRD didukung oleh Polres, Kodim, Kejaksaan, semuanya bisa mewujudkan cita-cita warga Bekasi. Setuju gak? Terima kasih, semangat Pak Bupati. Dan kita dengarkan, Bu sebentar ya. Kita dengarkan ya ceramahnya Pak Ustadz Dasat Latif. Hatur nuhun. Allahumma afiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.